Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Devriani dengan NIM J1A1230016. Saya mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat kelas reguler A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isu gender di negara-negara berkembang. Isu gender di negara-negara berkembang salah satunya adalah kesenjangan gender. Kesenjangan gender merupakan masalah yang seringkali menjadi isu utama di negara-negara berkembang. Sebab isu gender dapat menghambat perkembangan dan kemajuan suatu masyarakat secara keseluruhan. Kesenjangan gender merujuk pada ketidaksetaraan yang ada antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan perlakuan adil dalam berbagai aspek kehidupan. Kesenjangan gender juga ini mencakup perbedaan dalam perlakuan sosial, budaya, dan hak-hak hukum antara laki-laki dan perempuan. Hal ini biasanya terjadi karena adanya sistem sosial dan budaya yang masih memberikan preferensi dan keuntungan lebih hanya pada satu jenis kelamin saja. Perbedaan yang sistematis dan seringkali dianggap tidak adil dalam perlakuan dan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu pendidikan, pekerjaan atau ekonomi, kesehatan, partisipasi politik, kekerasan gender, dan peran dalam rumah tangga. Poin pertama kesenjangan gender yaitu pendidikan. Alasannya karena dalam masyarakat, perempuan masih dianggap sebagai individu yang tidak seharusnya mendapatkan akses penuh terhadap pendidikan. Beberapa faktor penyebabnya seperti pernikahan dini, diskriminasi, dan akses terhadap keterbatasan akses. Poin kedua yaitu pekerjaan dan ekonomi. Perempuan seringkali menghadapi hambatan dan keterbatasan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi. Kesenjangan upah dalam pekerjaan serupa, ketidaksetaraan dalam kesempatan karir, dan keterwakilkan di posisi kepemimpinan dibanding dengan laki-laki. Kesenjangan gender dapat menimbulkan dampak ekonomi yang serius karena menghambat tersedianya peluang bagi perempuan. Di negara-negara berkembang, kesenjangan gender sangat mengkhawatirkan di pasar tenaga dan di tingkat rumah tangga. Poin yang ketiga yaitu kesehatan. Perempuan di negara berkembang menghadapi tantangan dan kesenjangan dalam akses layanan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi, akses terhadap perawatan kesehatan maternal, kontrol kehamilan, kelahiran, dan kontrasepsi. Poin yang keempat yaitu kekerasan gender. Kekerasan gender dapat meliputi berbagai bentuk, termasuk pelecehan seksual, pelecehan verbal, kekerasan dalam rumah tangga, mutilasi genital perempuan, perdagangan perempuan dan anak perempuan, serta eksploitasi seksual. Perempuan seringkali menjadi korban utama kekerasan gender, namun pria dan individu kelompok LGBT juga dapat menjadi korban. Kekerasan gender merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mencapai kesetaraan gender di seluruh dunia. Upaya untuk mengatasi kekerasan gender meliputi pendidikan tentang hak-hak asasi manusia, penguatan hukum untuk melindungi korban, dukungan bagi korban kekerasan, dan upaya pencegahan melalui perubahan sikap dan perilaku sosial. Poin yang kelima yaitu peran dalam rumah tangga. Norma sosial yang mendefinisikan peran tradisional bagi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga menyebabkan ketidaksetaraan atau kesenjangan dalam tanggung jawab dan tugas rumah tangga. Perempuan di negara berkembang seringkali bertanggung jawab untuk pekerjaan rumah tangga dan merawat keluarga. Hal ini tentu dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif di luar rumah, seperti di tempat kerja atau aktivitas sosial. Perjuangan melawan kesenjangan gender melibatkan upaya untuk mengubah norma sosial, menciptakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Contoh kasus kesenjangan gender yang terjadi di Indonesia yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memperburuk kesenjangan gender di Indonesia. Wanita lebih rentan terhadap dampak ekonomi dan sosial dari
pandemi ini. Banyak wanita yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan mereka karena pandemi ini, terutama di sektor informal. Selain itu, wanita juga lebih banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi ini. Kebijakan lockdown dan isolasi mandiri membuat wanita lebih terisolasi dan sulit untuk mencari bantuan. Selain itu, wanita juga lebih banyak menanggung beban perawatan keluarga dan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga selama pandemi. Hal ini dapat menghambat partisipasi mereka di pasar tenaga kerja dan memperburuk kesenjangan gender yang sudah ada sebelumnya. Demikianlah presentasi materi dari saya mengenai kesenjangan gender di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.